Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Matematika, jumpa kembali dengan Ruang Mat SMP Channel MGMP Matematika SMP Kota Semarang. Untuk kali ini kita akan belajar bersama tentang perbandingan subtopik rasio dan skala. Yang pertama kita pelajari adalah rasio dua besaran. Dalam matematika, rasio adalah membandingkan dua ukuran atau besaran atau lebih yang mempunyai satuan sama. Jika satuan ukuran berbeda, maka tidak dapat dibandingkan. Sebagai contoh, untuk satuan yang dapat dibandingkan atau satuan sama adalah 1. Ukuran panjang dengan panjang. Dalam ukuran panjang dengan panjang ini, misalnya satuannya cm dengan cm, atau bisa juga cm dengan meter, atau ukuran panjang yang lainnya. Sehingga ketika kita membandingkan, maka kedua ukuran tersebut harus dibuat menjadi sama. Yang kedua, ukuran berat dengan berat. Misalnya berat badan dengan berat badan ini dapat dibandingkan. Yang paling penting adalah satuannya sama. Masih banyak contoh satuan-satuan yang sama. Selanjutnya, contoh untuk satuan yang berbeda. Panjang dengan berat, misalnya cm dengan kilogram, ini tidak dapat dibandingkan karena satuannya berbeda. Yang kedua, satuan umur dan banyak orang. Rasio antara dua ukuran dituliskan dengan menggunakan lambang titik 2 atau dapat juga menggunakan lambang per. Sobat matematika bisa cermati pada layar. Selanjutnya, dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai ukuran-ukuran yang mempunyai satuan sama maupun berbeda. Misalnya, dalam suatu kelas yang berjumlah 32 orang, sebanyak 18 orang siswa perempuan. Pertanyaannya adalah, rasio siswa laki-laki dan perempuan itu berapa? Untuk menjawab ini, permasalahan ini terlebih dahulu kita tentukan berapa banyak siswa perempuan dan berapa banyak siswa laki-laki. Permasalahan tersebut banyak siswa perempuan adalah 18 orang, sedangkan banyak siswa laki-laki adalah 32 dikurangi 18 sama dengan 14 orang. Rasio antara siswa laki-laki dan perempuan adalah dituliskan laki-laki banding perempuan sama dengan 14 banding 18. 14 dibanding 18 dapat disederhanakan dengan cara sama-sama dibagi 2, maka hasilnya adalah 7 dibanding 9. Sehingga rasio antara siswa laki-laki dan perempuan adalah 7 dibanding 9. Sebagai contoh, Yanto dan Ratna mengukur tinggi badan. Tinggi badan Yanto adalah 175 cm dan tinggi badan Ratna 150 cm. Tentukan rasio tinggi badan Yanto dan Ratna. Untuk menjawab permasalahan ini terlebih dahulu kita tentukan tinggi badan masing-masing kedua anak tersebut. Tinggi badan Yanto adalah 175 cm dan tinggi badan Ratna adalah 150 cm. Dengan memperhatikan satuan tinggi badan kedua anak tersebut, ternyata satuan ukurannya sudah sama, yaitu sama-sama cm. Oleh karena itu, rasio dari tinggi badan kedua anak dapat dituliskan tinggi badan Yanto dibanding tinggi badan Ratna sama dengan 175 dibanding 150. Dengan menyederhanakan kedua perbandingan tersebut, maka hasilnya adalah 7 banding 6, yaitu sama-sama dibagi dengan 25. Sobat matematika, selanjutnya kita akan belajar tentang skala.
Istilah skala dapat dijumpai dalam peta suatu wilayah atau dapat juga ditemukan denah sebuah rumah. Peta adalah menggambarkan wilayah yang luas ke dalam media gambar yang dapat dilihat sehingga antara gambar dan wilayah tersebut benar-benar mirip. Demikian juga denah menggambarkan kondisi bangunan ke dalam media gambar. Ukuran peta atau denah dihitung dengan membandingkan antara ukuran pada gambar dengan ukuran sebenarnya. Membandingkan antara ukuran pada gambar dan ukuran sebenarnya ini disebut dengan istilah skala. Dengan demikian, skala dapat ditentukan dengan membandingkan ukuran gambar dengan ukuran sebenarnya. Dapat dituliskan ukuran gambar per ukuran sebenarnya. Untuk lebih memahami skala, sobat matematika bisa perhatikan contoh berikut. Dalam contoh ini terdapat gambar suatu peta yang menghubungkan Kota Lama dan Keraton Surakarta. Di dalam peta tersebut nampak jarak Kota Lama di Semarang dan Keraton Surakarta sebenarnya adalah 80 km. Namun ketika diukur kedua tempat tersebut dalam gambar, panjangnya atau jaraknya adalah 20 cm. Berapakah skala peta tersebut? Untuk membahas permasalahan ini, terlebih dahulu kita tentukan jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya adalah 80 km. 80 km dirubah ke dalam meter, yaitu menjadi 80.000 meter. 80.000 meter diubah ke dalam sentimeter, yaitu 8 juta sentimeter. Mengapa kita harus ubah ke dalam sentimeter? Karena jarak kedua tempat pada peta adalah satuannya sentimeter, sehingga jarak sebenarnya pun harus kita rubah ke dalam satuan sentimeter. Jarak pada peta adalah 20 cm. Skala peta tersebut dapat dihitung dengan menggunakan jarak pada peta per jarak sebenarnya, yaitu 20 cm per 8 juta cm, atau disederhanakan menjadi 1 per 4 juta. Dengan demikian, dengan memperhatikan definisi skala tersebut, maka skala peta adalah 1 dibanding 4 juta. Sobat matematika, kita akan belajar soal dan pembahasan dari rasio tersebut. Terdapat 4 buah soal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah menyederhanakan rasio yang sudah ditentukan perbandingannya. Yang kedua, menentukan rasio dari berat badan 2 anak, yaitu Yunita dan Dewi. Yang ketiga adalah menentukan banyak uang jika perbandingan banyak uang dari kedua anak diketahui. Yang keempat adalah menentukan panjang sebenarnya jika diketahui skala dan panjang pada gambar. Untuk soal yang pertama, sederhanakan rasio berikut: A 15 banding 12, B 2,4 banding 9,6, C 2/5 banding 2/3. Untuk menjawab permasalahan ini, yang pertama 15 banding 12, penulisannya dapat ditentukan menjadi 15/12. Ternyata 15/12 ini menjadi bilangan pecahan biasa. Untuk menyederhanakan perbandingan ini dapat juga kita menggunakan pendekatan menyederhanakan pecahan biasa, yaitu sama-sama dibagi dengan 3, baik itu pembilang dan penyebutnya. Oleh karena itu 15/12 disederhanakan menjadi 5/4. Jadi bentuk sederhana dari 15 banding 12 adalah 5/4. Yang B,
2,4 dibanding 9,6. Kedua bilangan sama-sama berbentuk pecahan desimal. Untuk menyederhanakan perbandingan ini dapat kita pergunakan atau dirubah ke dalam bentuk per, sehingga berubah menjadi 2,4 per 9,6. Antara pembilang dan penyebut sama-sama dikali dengan 10, maka perbandingan tersebut berubah menjadi 24 dibanding 96. Nah, untuk menyederhanakan perbandingan 24 banding 96 ini, baik itu pembilang dan penyebut sama-sama dibagi 24, maka hasilnya adalah 1 dibanding 4. Jadi bentuk sederhana dari 2,4 dibanding 9,6 adalah 1 dibanding 4. Untuk yang C, 2/5 dibanding 2/3. Bentuk ini sama artinya pecahan dibagi pecahan, yaitu 2/5 dibagi 2/3. Maka penyelesaiannya dapat dirubah menjadi 2/5 dikalikan 3/2. Akhirnya bentuknya menjadi perkalian dua bilangan pecahan biasa, hasilnya adalah 6/10. Dengan membagi baik pembilang dan penyebut dengan 2, maka diperoleh hasil 3/5. Jadi bentuk sederhana dari 2/5 dibanding 2/3 adalah 3 dibanding 5. Soal nomor 2. Yunita mempunyai berat badan 45 kg dan Dewi 55 kg. Tentukan rasio berat badan Yunita dan Dewi. Permasalahan ini dapat kita selesaikan dengan cara merubah atau menentukan berat badan masing-masing anak tersebut. Berat badan Yunita 45 kg dan berat badan Dewi 55 kg. Perbandingannya adalah berat Yunita dibanding Dewi sama dengan 45 dibanding 55. Dengan membagi keduanya dengan bilangan 5, artinya 45 dibagi 5 itu adalah 9, 55 dibagi 5 adalah 11. Jadi rasio berat badan Yunita dan Dewi adalah 9 dibanding 11. Soal nomor 3. Ibu Dina memberikan uang kepada Johan dan Yenti dengan perbandingan 5/3. Jika uang Johan Rp75.000, berapakah uang Yenti? Sobat matematika, untuk menyelesaikan permasalahan ini, terlebih dahulu kita tuliskan perbandingan uang Johan dan Yenti. Dalam hal ini kita tuliskan Johan banding Yenti sama dengan 5/3. Perbandingan banyak uang kedua anak tersebut adalah 5/3. Ternyata pembanding yang 5 itu menjadi 75.000 dengan merujuk banyaknya uang Johan dengan cara mengalihkan 15.000. Oleh karena itu, untuk menentukan uang Yenti pun yang besar pembandingnya adalah 3, maka dikalikan dengan 15.000 juga. Hasilnya adalah 3 dikalikan 15.000. Dengan demikian uang Yenti adalah 3 kali 15.000 sama dengan 45.000. Jadi besar uang Yenti adalah 45.000. Untuk soal nomor 4. Skala denah rumah pada gambar adalah 1 dibanding 25. Jika panjang rumah pada gambar atau denah adalah 60 cm, berapakah panjang sebenarnya rumah tersebut? Sobat matematika, dengan cara menyelesaikan seperti soal nomor 3 tersebut, dapat kita tuliskan demikian. Skala itu diperoleh dari panjang gambar dibanding panjang sebenarnya. Maka dapat dituliskan panjang gambar dibanding panjang sebenarnya adalah 1 dibanding 25. Ternyata 1 itu menunjukkan panjang pada gambar atau ukuran pada gambar dan 25 menunjukkan ukuran sebenarnya. Dengan memperhatikan denah rumah tersebut,
panjang gambar atau panjang bangunan adalah 60 cm, maka skala yang satu tersebut berubah menjadi 60 diperoleh dengan cara mengalikan dengan 60. Jadi 1 dikalikan 60 hasilnya 60. Untuk panjang sebenarnya pembandingnya adalah 25 tersebut juga harus dikalikan dengan 60, maka diperoleh 25 kali 60. Dengan demikian panjang sebenarnya adalah 25 dikalikan 60, hasilnya adalah 1500 cm. Jika kita konversi ke meter, maka panjang bangunan adalah 15 meter. Demikian Sobat Matematika yang dapat kita pelajari untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Sobat Matematika dapat belajar dengan sungguh-sungguh dan pada akhirnya Sobat Matematika dapat memahami matematika dengan mudah, dengan senang, dengan gembira, yang selama ini menganggap bahwa matematika susah itu tidak terwujud. Oleh karena itu kita akhiri sekian dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.